Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, NPM 195705008. Saya akan menjelaskan tentang tugas 3. Jadi kita mulai, apa itu robot? Apa yang dimaksud dengan robot? Pasti semua sudah tahu kan apa itu robot. Karena ya di zaman sekarang robot itu bukan hal yang aneh lagi. Oke, kita ke pengertian. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik dan tidak pernah lelah. Jadi robot berbeda dengan manusia, di mana manusia punya batasan fisik. Dia dapat lelah dan butuh beristirahat, tetapi robot tidak, selagi daya yang mensuplai dia terus bersambung, terus nyambung ke dalam robotnya. Tapi robot juga bisa aus bagian mesinnya dan diganti. Itu kelemahan robot. Nah, kita masuk ke mekanisme dasar. Join and link atau bar mekanisme adalah mekanisme dasar merupakan konfigurasi dari beberapa link, dapat dianalogikan dengan lengan yang berhubungan melalui join dan dapat dianalogikan sebagai sendi. Nah, saya akan menjelaskan tentang open loop. Apa itu open loop? Open loop itu adalah input atau tenaga yang dimasukkan kepada robot, tetapi outputnya tetap sama. Maksudnya outputnya tidak dapat dikontrol. Jadi ibarat gini, ada dinamo. Ini mobil Tamiya nih. Mobil Tamiya, kita tambahkan beban gitu di atasnya 1 kilo. Maka mobil itu akan melambat kan? Mobil itu akan melambat. Jadi inputnya tidak sesuai dengan output yang seharusnya. Nah, sedangkan multi loop itu kebalikannya. Jadi dia dapat menyesuaikan. Seandainya ada Tamiya, kita taruh beban 1 kilo. Jadi misalnya inputnya 1, kalau seandainya beban normal, tapi jika ditambah beban maka dia akan menyesuaikan, inputnya akan menjadi 2 atau 3 tenaganya. Seperti itu kira-kira. Nah, 3 hal utama pada robot. Ini adalah 3 hal penting pada robot yang pasti ada pada robot. Yang pertama adalah manipulator. Apa itu manipulator? Manipulator itu alat bergerak seperti lengan, atau kalau di robot itu frame dan lain-lain. Yang kedua adalah akuator. Akuator itu adalah sumber tenaga yang berasal dari DC atau baterai dan lain-lain. Dia yang mengasih tenaga untuk ke prosesor dan manipulator. Terus apa itu prosesor? Prosesor adalah otak dari sebuah robot. Jadi semua program robot yang sudah diprogram atau yang sudah ditambahkan AI, maka itu akan diproses melalui prosesor. Nah, kita masuk ke power transmisi. Transmisi daya adalah alat bantu untuk menyalurkan, memindahkan daya dari sumber, motor, bakar, turbin, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara memindahkan daya yang telah kita hasilkan dari sebuah mesin? Itu ada 3 di sini caranya. Yang pertama menggunakan gear. Jadi gear itu mentransmisi daya ke alat penggerak. Udah itu ada rantai. Rantai ini biasanya membutuhkan gear ya. Jadi gear belum tentu membutuhkan rantai, sedangkan rantai membutuhkan gear. Udah itu ada belt. Belt ini sama seperti ini, rantai. Cuman kelebihannya dia lebih tidak ada gesekan dan sunyi. Tetapi dia gampang aus dan tenaga yang dihasilkan tidak terlalu besar gitu. Jadi tenaga yang terlalu besar dapat menyebabkan beltnya putus. Seperti itu. Kita ke robot manipulator. Robot manipulator adalah robot yang menggunakan alat penggerak berupa servo dengan bentuk seperti tangan. Nah, di sini ada 3 buah contoh robot manipulator. Yang pertama adalah secara. Secara itu robot manipulator seperti lengan, seperti gambar yang di samping kiri sini. Tetapi dia lebih ke arah geraknya lebih ke horizontal ya. Ini berbeda, ini kok yang di samping kiri ini dia hanya bisa ke atas dan ke bawah saja. Tapi kok secara
dia bisa ke kiri dan ke kanan, jadi kayak dipasang engsel gitu. Ada robot Cartesian. Ini robot Cartesian itu yang kita udah bahas di tugas pertama. Ini robot-robot, silahkan cek di tugas pertama, ini semua sudah saya jelaskan. Robot Cartesian ini berbentuk persegi panjang, jadi dia ada lengannya atau capitannya, tapi dia tidak sefleksibel robot secara dan robot artikulasi ya. Jadi dia hanya dapat bergerak dalam lingkup ininya saja, Cartesiannya saja, dan memakan tempat yang besar, berat juga, tapi gampang untuk pengoperasiannya. Simpelnya contoh robot Cartesian itu ini. Kalau kita ke time zone itu ada kayak capitan boneka. Nah, seperti itulah robot Cartesian. Biasanya itu digunakan di pelabuhan atau di gudang-gudang yang memerlukan tenaga yang besar untuk mengangkatnya. Jadi dia dicapit dan dipindahkan secara otomatis. Oke, kita masuk ke robot bergerak. Robot bergerak dari namanya sudah jelas, berarti robot ini dapat bergerak, tidak seperti robot yang tadi secara Cartesian dan artikulasi yang diam di tempat, tidak dapat mobilisasi maksudnya ya. Maksudnya robot yang tadi itu bisa bergerak, cuma tidak bisa mobilisasi, berpindah tempat gitu. Di sini ada robot yang berpenggerak roda, seperti mobil. Kelebihan robot yang berpenggerak roda ini berjalannya cepat, dapat berjalan dengan RPM yang tinggi, artinya dia cepat. Tetapi kelemahannya dia harus memerlukan alas yang bagus gitu. Kayak ibarat jalan, kita naik motor, jalannya rusak maka akan terganggu. Begitu juga dengan robot ini, robot yang mempunyai roda seperti ini. Udah itu ada robot humanoid. Robot humanoid ini terus dikembangkan, apalagi negaranya Jepang. Saya pernah dengar kalau nggak salah robot Alice ya, yang pengembangan terbarunya yang sudah digunakan sebagai customer service di sebuah restoran apa hotel itu ya. Dia sudah bisa berbicara dua arah, sudah dapat berkomunikasi, dapat mentranslatekan bahasa asing, dan yang terbaru juga dapat mengekspresikan dengan kulit buatan. Jadi udah ditambahkan kulit buatan sehingga dia dapat mengekspresikan perasaan dia. Tapi ya namanya robot ya masih kaku ya, entah belum sampai di situ ilmu kita atau gimana, tapi suatu saat mungkin akan lebih mirip seperti manusia. Udah itu adalah robot penggerak udara. Robot yang ada di udara ini adalah robot yang biasanya digunakan untuk drone atau biasanya sih sebagai alat perang ya. Udah itu ada robot akuatik. Robot akuatik ini kegunaannya banyak. Contohnya pas kapal selam kemarin yang tenggelam itu, kapal selam TNI yang tenggelam itu, untuk pencariannya menggunakan robot akuatik, dan itu seingat saya itu dipinjam dari Singapura ya, karena negara kita belum punya. Jadi robot itu mahal dan tahan terhadap tekanan dasar laut yang tinggi, semakin dalam semakin tinggi. Nah kalau yang saya pasang di gambar ini kok bentuknya seperti ubur-ubur, ini adalah robot riset itu. Jadi ini untuk meriset keadaan di dalam laut. Oke. Ada dua alat gerak. Ini dua daya gerak. Yang pertama adalah berbasis motor listrik yaitu DC, dinamo, ini sama aja ya, servo dan stepper. Bergerak pneumatik itu bergerak menggunakan gas kompresi udara dan lain-lain seperti hidrolik ya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Aroji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.